Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan Pak Erwin Pratama, SSTP MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, baik pendengar, menjelang libur Idul Adha ini, Kabupaten Aceh Tengah bersiap menyambut lonjakan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, udara sejuk, serta kekayaan budaya di Tanoh Gayo ini ya. Nah, nanti juga kita akan bahas sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, terkhususnya dari Dinas Pariwisata dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung selama musim liburan nanti ya. Nah, bersama Pak Kadis nanti juga kita akan mengulas berbagai persiapan mulai dari penataan destinasi wisata, kebersihan kawasan wisata ya, dan kesiapan juga para pelaku UMKM serta penginapan-penginapan hingga strategi promosi wisata untuk lebih menarik lagi banyak wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah. Nah, mengawali kali ini Pak Kadis nih, saya pengen tahu 6 bulan pasca bencana kemarin, bagaimana kondisi di lapangan nih Pak Kadis terkait dengan destinasi wisata di Aceh Tengah? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi para pendengar RRI Takengon. Di sini dapat kami sampaikan pasca terjadinya bencana kemarin selama beberapa bulan ke belakang, kami beserta anggota dari Dinas Pariwisata terus mendampingi bahwasanya untuk kembali mendata beberapa objek yang sebelumnya sudah memang ada kami data kembali, review kembali, dan sembari mendata itu kami melihat beberapa para pelaku UMKM dan destinasi wisata yang ada atau objek wisata yang ada, serta seluruh pelaku usaha penginapan. Ini sudah mulai beberapa titik sudah ada yang memulai secara mandiri. Dan harapan mereka ini memang beberapa akses yang memang juga sudah dicoba untuk diperbaiki. Namun demikian ada beberapa memang yang memang kita tetap terus waspada. Waspada ini dalam hal kita masih, yang penting masih bisa diakses. Dan dalam hal ini para pelaku usaha ini ada beberapa objek juga sudah mulai ramai dikunjungi. Kami juga menyampaikan beberapa edukasi terhadap pelaku usaha yang sudah mulai aktif agar tetap menjaga keamanannya, kemudian safety terhadap destinasi atau objek wisata yang ada yang sudah dilakukan oleh pelaku, contohnya seperti salah satunya yaitu Jiva, kemudian ada juga beberapa kafe yang menyediakan objeknya menyediakan Halo. Oh, mohon maaf pendengar, sepertinya terputus ya sambungan kita bersama Pak Erwin Pratama selaku Kadis Pariwisata. Nanti akan coba kita hubungi kembali pendengar, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan persiapan Aceh Tengah dalam menyambut wisatawan di libur Idul Adha nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Ya,
Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung kembali dengan narasumber kita di pagi hari ini bersama Pak Erwin Pratama selaku Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah, karena tadi sempat terputus sambungan telepon kita. Selamat pagi Pak Erwin. Pagi. Iya, silakan Pak, bisa dilanjutkan pembahasan yang tadi. Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin ini kualitas jaringan kita ya. Jadi kami sampaikan bahwasanya tadi sudah menyampaikan kembali beberapa objek itu sudah mulai ada yang aktif untuk memulai usaha kembali. Jadi mungkin untuk proses beberapa bulan ini pasca bencana kemarin untuk perputaran perekonomian daripada para pelaku usaha dan destinasi serta pelaku UMKM lainnya sudah mulai berangsur untuk bangkit kembali. Demikian mungkin untuk sementara. Nah, selama 6 bulan ke belakang ini Pak, selama pasca bencana kemarin, dari Dinas Pariwisata sendiri, langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan? Seperti misalkan memberikan stimulus bantuan atau hal-hal lainnya begitu Pak Kadis? Ini dapat kami sampaikan melalui siaran pagi hari ini. Untuk dari Dinas Pariwisata sendiri, kalau khusus untuk objek itu kami sudah berusaha untuk dengan memberikan data itu kami bermohon kepada pihak provinsi dan kementerian itu mengajukan kembali untuk bantuan apa yang dapat diberikan kepada para pelaku destinasi dan UMKM serta yang lainnya dari bidang pariwisata. Sementara itu ada beberapa juga dengan kolaborasi dengan beberapa dinas terkait seperti koperasi dan beberapa dinas lainnya, instansi lainnya, itu mereka sudah memberikan sesuai dengan objek apa yang dapat diberikan oleh, contohnya seperti Baitul Mal. Baitul Mal itu memberikan, melalui Baitul Mal itu memberikan bantuan terhadap yang terdampak maupun untuk biaya bersih-bersih, seperti itu kiranya. Oke. Nah, terkait dengan kesiapan nih Pak Kadis nih, mungkin dari Pak Kadis sendiri mungkin bisa ada prediksi mungkin destinasi wisata apa saja nanti Pak yang bakal ramai dikunjungi di libur Idul Adha nanti nih? Untuk sementara Alhamdulillah Aceh Tengah itu sudah mulai bangkit dari upaya untuk pemulihan roda perekonomian. Dalam hal ini kami dapat melihat beberapa bulan ke belakang ini ada beberapa objek juga yang atau UMKM itu yang tumbuh kembali. Bukan berarti yang sudah lama itu pun memang sudah mulai menata kembali. Kemudian ada juga objek wisata yang baru. Kemudian bisa kita sampaikan bahwasanya ada objek yang dapat dituju untuk para wisatawan. Ini ada beberapa titik yang memang kiranya mulai dari sekarang dapat kita lihat seperti sebatas Embun, kemudian itu di Jipa yang di Kecamatan Bintang, kemudian beberapa objek juga ini sudah mulai ramai dikunjungi dan saya dapat melihat beberapa kunjungan dari wisatawan itu yang awal beberapa bulan ke belakang itu kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian dalam beberapa minggu ke belakang ini sudah mulai ramai dikunjungi baik itu wisatawan dari daerah lain. Walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari rapat dari dinas terkait, kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata atau sembari mengunjungi keluarganya. Dan ada juga memang beberapa yang relawan yang masih aktif dalam membantu masyarakat kita yang terdampak bencana di beberapa daerah tertentu. Jadi mungkin lonjakan ini kiranya seperti Lebaran Idul Fitri kemarin kita langsung turun memantau. Alhamdulillah beberapa titik memang antusias dikunjungi oleh
para pengunjung atau wisatawan. Oke. Nah, terkait dengan publikasi dan promosi nih Pak Kadis, Ya. bagaimana ke depannya nih dari Dinas Pariwisata sendiri untuk menaikkan kembali wisatawan-wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Aceh Tengah nih Pak Kadis? Baik, terima kasih. Ini mungkin perlu kolaborasi ya bersama Radio Rimba Raya Takengon juga. Kita berkoordinasi nanti untuk, dan hari ini dari Dinas Pariwisata sendiri kami melalui beberapa media sosial itu sudah mulai untuk tetap memberikan informasi atau beberapa penyampaian kepada seluruh wisatawan atau masyarakat bahwasanya adanya kegiatan yang beberapa objek wisata yang sudah mulai aktif, yang sudah mulai dikunjungi dan dapat dikunjungi. Mari bantulah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk memutar perekonomiannya kembali melalui sektor wisata ataupun sektor UMKM dan lainnya. Jadi beberapa kegiatan ini kita akan kembali berkolaborasi melalui media sosial, melalui media digital elektronik lainnya. Ini kita akan tetap terus gencar untuk mempromosikan kembali wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Oke. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri ada nggak sih Pak Erwin nih target-target mungkin tahun 2026 ini target sekian wisatawan, misalkan tahun depan target sekian wisatawan, ada tidak Pak target seperti itu dari Dinas Pariwisata nih? Untuk target sendiri kita bukan berarti kita tidak menginginkan peningkatan dari atau target kita ya daripada kunjungan wisatawan ini. Akan tetapi ini kita berharap memang peningkatan itu setiap harinya memang kita berharap peningkatan itu. Jadi marilah bersama kita terus menyampaikan informasi tentang bangkitnya wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kemudian di sini kami dari Dinas Pariwisata akan meluncing beberapa kegiatan. Launchingnya ini adalah penggunaan digital untuk mengetahui berapa jumlah kunjungan per hari, per minggu atau per bulannya. Ini kita bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi mungkin nanti akan kita lihat berapa kunjungan yang real daripada wisatawan di satu titik seperti di Pantan Terong, kemudian di Burtelege dan di objek destinasi Arung Jeram. Oh. Demikian mungkin. Berarti nanti ada semacam aplikasi begitu Pak Kadis ya yang bisa memantau jumlah kunjungan wisatawan ya? Benar. Oh. Kemudian ada juga kita akan segera membuat untuk beberapa penunjuk arah. Kemudian peta digital itu akan kita berikan layanan kepada para pengunjung wisata atau wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah. Itu akan ada digital daripada peta digitalnya wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Iya, terkait dengan kesiapan fasilitas umum nih Pak Kadis, apalagi kalau mau libur panjang ini kan sudah pasti diprediksi bakalan macet gitu lalu lintas ya. Nah kalau dari kesiapan dari baik itu tempat parkir, toilet dan juga fasilitas umum sendiri, bagaimana nih kesiapannya untuk saat ini Pak Kadis? Baik, kami sampaikan untuk objek ya, ini khususnya di objek wisata. Di objek wisata sudah kami sampaikan bahwasanya dapat kami sampaikan juga, kami sudah melihat dan meninjau ada beberapa memang yang untuk lokasi parkirnya sendiri seperti pada saat Idul Fitri itu masih belum dapat dimaksimalkan, tetapi mereka sudah berupaya untuk mengalihkan ini karena masih menggunakan ada beberapa badan jalan jika memang mengunjungi wisata tersebut. Dapat kami sampaikan dalam proses ini yang di sepadan danau ini kan masih ada perbaikan terhadap bekas longsoran yang mana memang di destinasi wisata mereka atau di objek wisata mereka itu memang harus ya kita juga akan memperhatikan lah. Kemudian yang jelas beberapa objek wisata lainnya memang sudah siap untuk menerima, dan untuk fasilitas umum ini yang perlu kita sampaikan kepada para pelaku atau objek wisata dan UMKM serta lainnya bahwasanya melalui program pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini marilah kita menjaga kebersihan sehingga kunjungan dari
wisata baik dari segi kebersihan dan keindahannya ini dapat tertata dengan rapi. Demikian. Iya baik. Pak Kadis, kalau berbicara tantangan nih Pak Kadis, tantangan untuk saat ini yang paling besar tuh apa sih Pak untuk meningkatkan kembali wisatawan pasca bencana 6 bulan kemarin begitu? Kalau untuk tantangan sepertinya agak bukan kita tidak berharap untuk bangkit ya, tetapi ini tantangannya yaitu di fasilitas jalannya mungkin yang perlu kita secara bertahap lah. Dalam hal ini baik pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu tetap fokus untuk membantu masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah dari fasilitas jalannya sehingga memberi kenyamanan kepada masyarakat dan para pengunjung atau wisatawan. Iya. Terkait dengan UMKM, penginapan dan hotel sendiri, bagaimana Pak sekarang untuk okupansinya ke depan? Apakah sudah memadai, sudah layakkah penginapan-penginapan kita pasca bencana kemarin, Pak Kadis? Dapat kami sampaikan untuk penginapannya, untuk penginapan ini atau homestay yang banyak di Kabupaten Aceh Tengah ini. Jadi homestay ini memang ada beberapa pada saat bencana kemarin memang terdampak langsung ini sampai hari ini mereka mungkin belum memulai untuk bangkit kembali karena ada beberapa hal yang memang harus lebih berhati-hati dan beberapa objek penginapan lainnya ini sepertinya sudah mulai dapat dikunjungi memang beberapa bulan terakhir dan harapan saya kepada seluruh masyarakat ini melalui siaran pagi hari ini, marilah kita membantu para pelaku UMKM atau penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini saat berkunjung, membantu dengan menginap di beberapa objek penginapan atau homestay-nya, kemudian membantu UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang mulai bangkit, dan ada yang mulai membangun baru juga ada. Jadi harapan ini dapat kita lihat harapan daripada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ini dengan adanya beberapa objek yang baru atau UMKM yang baru, ya Kabupaten Aceh Tengah ini dapat dikunjungi kembali oleh wisatawan. Dapat kita lihat ini ada beberapa titik yang memang memulai membangun seperti kopi shop, kemudian beberapa kuliner lainnya. Ya berarti dalam hal ini dapat kita lihat masyarakat itu berharap adanya kunjungan daripada wisatawan dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah atau pelaku itu dia memang siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Oke. Pak Kadis selaku kepala dinas nih, mungkin ada nggak tempat-tempat yang direkomendasikan nih dari Pak Kadis sendiri, mungkin bagi wisatawan yang baru pertama kali mau datang ke Aceh Tengah nih, wisata-wisata apa aja yang direkomendasikan oleh Pak Kadis sendiri nih? Ya, kalau untuk rekomendasi ya sebenarnya wisata yang di Kabupaten Aceh Tengah ini ya semuanya lah kita rekomendasi. Namun demikian keindahan alam Kabupaten Aceh Tengah ini, Tanogayu ini, setiap sudut itu kita rekomendasikan untuk dikunjungi. Jadi beberapa objek wisata sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Jadi jangan takut untuk datang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah karena alam Aceh Tengah pada saat bencana kemarin kembali menunjukkan keindahannya secara mempesona. Demikian. Ya, intinya kopi gayo jangan lupa dicobain Pak Kadis ya. Iya, dan itu harus tetap kalau belum ngopi belum ke Takengon. Betul sekali. Terakhir Pak Kadis nih untuk penutup nih pesan-pesannya dan harapan-harapannya sekaligus mengajak juga kepada masyarakat untuk berwisata ke Aceh Tengah nih sebagai penutup Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya ini kepada seluruh pendengar Radio Rimba Raya Indonesia Takengon. Dalam hal ini kami melalui Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pariwisata menyampaikan bahwasanya mari berkunjung ke Tanogayu ini, Kabupaten Aceh Tengah ini, melihat keindahan alamnya, wisatanya, kopinya, dan beberapa yang dapat kita nikmati. Wisatanya sudah mulai bangkit kembali, mari membantu masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ini
untuk pulih dari bencana yang telah terjadi. Mungkin untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Takengon, jangan mendengar informasi yang belum tentu benar, baik itu tentang jalan menuju atau akses menuju Kabupaten Aceh Tengah. Kita dapat melihat langsung atau menanyakan kepada orang yang tepat sehingga dapat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah ini, tapi dengan tetap berhati-hati. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, wisata di Takengon aja. Iya, baik. Terima kasih Pak Erwin Pratama SSTP MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di pagi hari ini. Demikian kita cukupkan pendengar dialog Takengon Menyapa di pagi hari ini. Terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.